Selamat petang saudara, Kompas Flowamora kembali hadir menemani ruang informasi saudara. Sejumlah berita aktual akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya pemerintah mengimpor 15.000 ton beras guna mengatasi rawan pangan akibat gagal tanam. Aparat kepolisian sita ratusan liter miras di Kabupaten ND. Putah dijadikan sebagai makanan tradisional masyarakat daratan timur. Bersama saya Sinta Rindu, inilah Kompas Flowamora selengkapnya. Sedikitnya 15.000 ton beras impor dari Thailand tiba di Pelabuhan Tenau Kupang. Beras impor ini akan dimanfaatkan untuk mengantisipasi kekurangan stok beras di seluruh Kabupaten Senusa Tenggara Timur, termasuk persiapan menghadapi gagal panen pada tahun ini. Kapal motor Vinalines Mighty yang mengangkut 15.000 ton beras impor dari Thailand bersandar di Pelabuhan Tenau Kupang sejak Minggu kemarin. Proses bongkar muat beras impor ini pun langsung dilakukan setelah kapal ini merapat di pelabuhan. Beras impor ini rencananya akan didistribusikan ke seluruh kabupaten kota Senusa Tenggara Timur pasca dilakukan pembongkaran. Beras impor ini akan dimanfaatkan Bulog NTT untuk mengantisipasi kekurangan stok beras di seluruh kabupaten se-NTT, juga termasuk untuk persiapan operasi pasar menghadapi gagal panen pada tahun ini akibat minimnya curah hujan. Berkaitan dengan kita menerima beras dari luar negeri, ya, 15.000 ton dari Thailand, stok sebanyak itu akan kita peruntukkan untuk semua kabupaten kota di wilayah NTT. Jadi memang sementara ini kita masuk di gudang Alakteno semua, karena gudang kita yang besar hanya di Alakteno. Tapi nantinya sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah akan kita move ke masing-masing kabupaten atau kota yang membutuhkan. Pihak Bulog NTT menyatakan beras impor sebanyak 15.000 ton ini akan mencukupi kebutuhan termasuk operasi pasar akibat gagal panen hingga akhir tahun 2016 ini. Beras impor ini sementara ditampung di gudang Dolok di Kompleks Tenau Kupang dan selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh kabupaten sesuai kuota yang telah ditetapkan. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, belasan balita di Kabupaten Sumba Timur menderita gizi buruk akibat faktor kemiskinan dan minimnya pengetahuan orang tua tentang asupan gizi yang baik dan benar. Puskesmas Rambanguru merupakan puskesmas dengan angka tertinggi penderita gizi buruk. Andreas Suwo, balita berumur 2 tahun ini merupakan salah satu dari 13 balita lainnya di Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur yang hingga kini menderita gizi buruk. Andreas menderita gizi buruk sejak berusia 1 tahun akibat mengalami kekurangan asupan makanan bergizi dari orang tuanya. Meski telah beberapa kali Andreas dibawa ke puskesmas untuk berobat, namun hingga kini kondisi Andreas belum pulih. Pihak Puskesmas Rambanguru mengakui selain Andreas masih terdapat belasan balita lainnya yang menderita gizi buruk. Kasus gizi buruk di wilayah ini naik bila dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 8 kasus. Terjadinya itu biasanya penyebabnya di sini itu kenapa, Bapak? Ya, kalau untuk gizi buruk kemungkinan juga berkaitan dengan jumlah asupan pada balita dan ini ya ada kaitannya dengan kemampuan beli konsumsi di masyarakat dan pola asuh orang tua terhadap balita yang ada. Dalam artian bahwa kerawanan pangan begitu. Iya, dikaitkan dengan itu juga bisa karena
gagal panen, berkaitan dengan musim juga Kelaparan. kemampuan beli masyarakat. Peningkatan kasus gizi buruk yang terjadi Kecamatan Haharu ini, selain akibat kurangnya asupan gizi, juga diperparah dengan faktor kemiskinan yang mendera warga setempat, serta minimnya pengetahuan warga tentang pola asupan gizi bagi balita yang baik dan benar. Untuk mengatasi kasus gizi buruk, di awal tahun 2016 ini, pihak Puskesmas telah mengajukan pengadaan makanan tambahan bagi balita dan anak-anak di wilayah ini. Selain itu, dibarengi juga dengan penyuluhan terhadap para orang tua tentang pemberian asupan gizi yang baik dan benar kepada anak-anak. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pariwisata merupakan salah satu program unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengingat begitu banyak potensi wisata yang terdapat di wilayah ini. Sayangnya, hingga saat ini, program unggulan pariwisata belum dikelola secara baik akibat berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang menghambat pengembangan pariwisata adalah transportasi. Transportasi di wilayah Nusa Tenggara Timur dipandang sebagai salah satu kendala utama dalam upaya pengembangan potensi pariwisata di NTT. Hal ini mengemuka dalam diskusi terfokus tentang peranan perbankan dalam mendukung NTT sebagai provinsi pariwisata yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Cabang NTT Senin kemarin di Kupang. Diskusi terfokus ini menghadirkan 6 orang narasumber, diantaranya Kepala Dinas Pariwisata NTT, Kepala Bank Indonesia Cabang Kupang, Kepala Bisnis Bank Mandiri Wilayah Bali Nusa Tenggara, Ketua DPRD NTT, Ketua HIPMI NTT, dan Ketua PWI Cabang Kupang. Diskusi ini untuk mencari dan menemukan berbagai aspek yang selama ini menghambat pengembangan pariwisata NTT dan kemudian dapat ditarik benang merahnya guna dijadikan oleh pemerintah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan nantinya. Yang digali pena dengan 17 pulau. Ya, NTT itu potensi pariwisatanya itu luar biasa ya dibanding Bali sama NTB. Tapi sekali lagi kita di sini masih banyak sekali aspek-aspek yang perlu dibenahi seperti masalah transportasi, akomodasi, dan yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk bagaimana sama-sama mengelola pariwisata. Nah, itulah sebabnya PWI menggagas untuk melakukan diskusi pada hari ini, dan tadi dalam diskusi kita dapatkan benang merah dan komitmen baik dari pemerintah, dari pengusaha maupun perbankan bahwa pada saatnya kita melakukan sesuatu. Kita tidak pada omong-omong soal bagaimana siapa yang salah, siapa yang benar. Sekarang bagaimana kita melakukan sesuatu untuk membangun pariwisata NTT yang lebih baik. Kepala Bisnis Bank Mandiri Wilayah Bali Nusa Tenggara dalam materinya memaparkan NTT mempunyai segudang potensi pariwisata yang jauh lebih bagus dari Bali dan beberapa wilayah lainnya di Indonesia. Namun sejauh ini, para wisatawan belum banyak mengunjungi semua destinasi pariwisata di NTT karena terkendala transportasi. Dicontohkan untuk berkunjung ke Kupang dari Jakarta, satu orang turis harus menghabiskan uang lebih dari 1 juta rupiah untuk biaya penerbangan. Apalagi kalau harus berkunjung ke sejumlah kabupaten yang memiliki destinasi wisata, maka biaya yang dikeluarkan cukup besar dibanding berwisata ke Bali ataupun Pulau Jawa. Selain itu, pengembangan pariwisata NTT juga terkendala infrastruktur yang belum memadai di setiap daerah, misalnya jalan dan jembatan maupun infrastruktur penunjang di setiap destinasi wisata. Hal ini kerap membuat para wisatawan menjadi enggan berkunjung ke NTT. Hal yang patut diperhatikan pemerintah dalam membenahi berbagai kendala pengembangan pariwisata adalah pemahaman masyarakat tentang potensi wisata yang dapat dijual dan dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Pemerintah didorong untuk dapat mengubah pola pikir masyarakat di sekitar destinasi wisata sehingga benar-benar dapat memanfaatkan potensi yang ada.
Edi Olin, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aparat kepolisian Polres ND menyita ratusan liter miras siap jual. Nantikan informasinya setelah jeda berikut.